ingin mengejar fata morgana, kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan semakin kau haus, semakin kau telan semakin kau kering, semakin kau telan semakin kau hampa, dan kau tak dapat apa-apa sampai akhirnya kematian tiba. Saat itu kau hanya berkata, oh kematian tiba. An-nasu niyam, manusia itu semuanya niyam, tidur. Semua manusia itu tidur. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati barulah mereka sadar, rupanya aku sedang terlelap dalam tidur yang panjang. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi ke Makkah setahun 2 kali. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya merdu membacakan Al-Quran. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suara lantang menyampaikan khutbah. Dia dikatakan terbaik. Kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kalau kau sanggup melarang perbuatan mungkar. Yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan kekuasaannya, yang sanggup dengan jabatannya. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Ketika tanda tanganmu masih berlaku, ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu, pakailah dia menegakkan agama Allah. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah menerima jabatan, orang yang pernah menerima kekuasaan tapi tidak dipakai menolong agama Allah. Jangan berkecil hati hidup zaman sekarang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Siapa yang tetap istiqamah beribadah padahal waktu itu banyak fitnah-fitnah, sama macam berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengutuk nasib. Mengapa aku hidup di abad sekarang ini? Kenapa tak hidup zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kalau mental model ini hidup zaman dulu pun jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan berduka. Anak-anak muda, kalian yang banyak godaan, justru hebat. Ini anak-anak muda yang datang malam ini luar biasa. Tadi ada yang ngajak ke karaoke, ada yang ngajak ke night club, ada yang ngajak main gambling, ada yang ngajak dangdut. Dia tolak itu semua. Maka sama macam hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Masa lalu tak dapat diulang kembali, tak dapat terulang hari yang sudah berlalu. Menetes air mata mereka yang sudah mati itu meminta, Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan pekikan tangisan azab, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Orang yang sudah mati dimakan cacing tanah itu ingin hidup sekali lagi. Seandainya umur kami bisa ditambah, qarib, tidak lama, sesaat saja, aku mau bersedekah, aku membantu orang susah, aku mau berbagi harta, wa aku minas salihin, aku ingin beramal saleh. Ada 7 di antara yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tak ada naungan hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukan orang tua? Karena orang tua yang beribadah itu memang sudah masanya. Karena malaikat maut sudah mengintip dia. Tapi ada anak muda yang nafsu bergelora, anak muda dengan godaan yang luar biasa. Anak-anak muda ini sudah dirusak otak kepalanya dengan sekularisme, liberalisme, dengan televisi, dengan berbagai macam sinetronnya, dirusak dengan Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook. Tapi tidak rusak, aneh luar biasa. Orang kafir sudah berputus asa melihat kalian.
Bolehkah seorang menyimpan perasaan pada seorang laki-laki soleh, mengharapkan laki-laki itu jadi imamnya? Boleh, apa boleh tak boleh? Cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka tak bisa dipaksa. Bisa tak kita paksa? Kau harus suka. Tak bisa. Jadi kalau ada rasa suka di dalam hati, itu tak bisa kita lawan, selama sukanya kepada yang halal. Saya suka betul sama dia Pak Ustaz. Siapa tuh? Bini kawan saya. Oh, tak bisa. Sekedar suka kau lawan. Lawan, banyak-banyak istighfar, minta ampun pada Allah. Jangan kau intip-intip di FB dia. Minta ampun pada Allah supaya dialihkan pada yang lain. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hatiku ini kepada yang baik ya Allah. Masalah hidup ini hebat, tapi dia mendekat kepada yang maha hebat. Allah Jalla Jalaluh mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang bersama dengan Allah, maka Allah akan membersamainya. Orang-orang yang diuji itu selalu merasa bersama dengan Allah, maka kemudian Allah membalasnya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama mereka. Ayatnya tidak berkata innas sabirina ma'allah, orang-orang sabar bersama Allah, tapi Allah lebih mendahulukan dirinya. Aku bersama mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Idza dzakarani, kalau dia mengingat aku, menyebut aku fi nafsihi, dalam dirinya sendiri, dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan menyebut, mengingatnya sendiri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau mimpin doa nggak panjang-panjang, 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam keyakinan, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu nambah bukan istri, wa barakatan fil rizqi, berkah rezeki, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, dapatkan ringan waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, dimaafkan ketika amal dihisab. Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah, hari berganti musim berubah. Dulu cantik bukan main, tapi begitu sudah anak keluar 3, membongkar mesin, hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif, karena selalu dilihat lama-lama cantik. Al-Imam Muhammad Hussein Al-Husaini, seorang ulama, mufti Palestina. Dia adalah orang pertama yang mengucapkan selamat kepada Presiden Soekarno. Saya sebagai seorang mufti ulama besar Palestina mengucapkan selamat atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika kita tertekan, ketika kita lemah, yang pertama mengucapkan selamat merdeka adalah mufti Palestina. Tapi apa yang terjadi hari ini? Apa yang pernah kita sumbangkan untuk Palestina? Pernahkah kita peduli kepada penderitaan bangsa Palestina? Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudaraku ya Allah, keluarga kami ya Allah. Di saat kami terjepit oleh Belanda, Eropa, Uni Amerika pada 70 tahun yang lalu, mereka berdoa untuk kita. Hari ini, pernahkah kita teringat kepada saudara kita di Palestina?
kita masih bisa berkirim doa pada orang tua. Hari ini kita masih mengenang ayah dan bunda. Yang perlu kita pikirkan ke depan, apakah anak-anak kita nanti akan datang ke pengurus masjid berkata, ini kurban untuk saya, ini kurban untuk istri saya, ini kurban untuk anak saya, dan ini kurban untuk almarhum ayah dan almarhum ibu saya. Ustadz, izin bertanya, lebih afdol mana, kurban sapi atau kurban kambing? Jawabannya, mana yang lebih banyak dagingnya itu lebih afdal. Jadi kalau kambing sama sapi mana lebih afdal? Kalau kambingnya 1 ekor 200 kilo lebih afdal daripada sapi yang kurus macam anak sapi. Kalau sapinya sapi limosin 1 ton, itu lebih afdal daripada kambing kacang, kambing kampung, kambing kurus. Pak Ustadz, di mana letak kebahagiaan itu Pak Ustadz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ini susah. Setelah selesai kuliah kata orang bahagia, malah makin susah, nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus tak merasakan kebahagiaan, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah punya anak. Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia.